Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Puji Tuhan boleh bertemu lagi dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam YouTube HKBP Taman Mini yang akan menghantarkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan menjadi renungan, rema, kekuatan, dan penghiburan bagi kita. Kita sudah tiba di akhir bulan, yaitu Oktober 2023. Itu pertanda Tuhan terus memberkati dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan bagimu ya Allah yang terus memberkati kami. Ini hari terakhir di Oktober 2023. Kami percaya Tuhan berkenan menghantarkan kami untuk hari yang baru, untuk besok dan selanjutnya. Maka biarlah hari ini kami melakukan kegiatan kami, aktivitas kami seturut dengan kehendak-Mu. Saat kami mendengarkan firman-Mu, Kau tolong kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Renungan harian HKBP Taman Mini Selasa 31 Oktober 2023 diambil dari kitab Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seberapa sering kita mendengarkan firman atau membaca renungan yang ada hubungannya dengan kekudusan? Tentu sangat sering. Mengapa? Harus terus dan selalu disampaikan itu dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu tegas menyatakan bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Jadi hidup dalam kekudusan adalah kehendak Tuhan bagi setiap orang percaya tanpa terkecuali. Rasul Petrus juga mengingatkan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Boleh kita lihat dan kita baca ulang kembali dalam 1 Petrus 1 ayat 15 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Hal ini menunjukkan bahwa kekudusan adalah panggilan Tuhan dan itu panggilan Tuhan kepada kita. Bagian Tuhan adalah melakukan tugas penebusan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib dan mengerjakan proses pengudusan di dalam kita melalui kuasa Roh Kudus. Adapun bagian kita adalah melakukan kehendak Tuhan dengan berhenti berbuat dosa. Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus berkata, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dunia penuh dengan dosa dan segala macam kecemaran. Karena itu melalui karya penebusannya, Tuhan hendak memisahkan kita dari dunia ini. Kata kudus itu bisa diartikan suci, murni, tak bercela. Sedangkan kata kudus dalam bahasa Ibrani adalah kados atau bahasa Yunani hagios. Yaitu dipisahkan, dikhususkan atau terpotong dari. Artinya setiap orang percaya dipisahkan dari dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan. Kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Imamat 20 ayat 26. Hidup kudus berarti sakit buat daging kita, tetapi inilah harga yang harus kita bayar. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu kita harus mempersembahkan seluruh kehidupan kita sebagai senjata kebenaran. Amin, kita berdoa. Ya Allah yang kudus, Allah yang begitu agung dan mulia, kami bersyukur untuk firman yang terus mengingatkan dan menegur kami, agar kami hidup kudus di hadapan-Mu. Memang dari diri kami mengaku itu tidak mungkin. Sebab dalam kedagingan kami sering Tuhan dapati jatuh dalam dosa dan kedagingan kami. Mohon ampun untuk kelemahan dan kekurangan kami.
bantu kami Tuhan untuk selalu menjadi yang kudus yang Tuhan inginkan. Sekali lagi, dari diri kami tak sanggup. Tapi Roh Kudus-Mu akan menolong kami. Biarlah Tuhan yang menyertai kami. Sertai berkati seluruh jemaat-Mu dalam sukacita perayaan ulang tahun, kelahiran dan pernikahan. Agar mereka juga terus merasakan kebaikan Tuhan. Demikian anak-anak kami dalam proses belajar-belajar, di perkuliahan, di sekolah, Tuhan yang menolong, memberikan hikmat. Engkau menjaga anak-anak kami Tuhan ketika kami jauh dari mereka. Biarlah mata Tuhan selalu terarah kepada mereka. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka terhindar dari hal-hal yang tak baik. Mereka yang bergumul untuk mencari pekerjaan, yakinkan mereka Tuhan, ladang-Mu begitu luas terbentang bagi mereka. Biarlah mereka yakin bahwa Engkau mampu memberikan yang terbaik bagi mereka. Bergumul mencari jodoh, Engkau juga meyakinkan bahwa jika Engkau mau, segalanya pun bisa Tuhan datangkan sebagai jodoh bagi mereka. Menantikan keturunan pun Tuhan memberkati dalam setiap rumah tangga. Terima kasih ya Tuhan, lawatlah setiap jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam sakit penyakit, agar mereka juga merasakan kekuatan Tuhan bahkan dalam tubuh yang lemah sekalipun. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.